Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pesawat ATR 42500 Indonesia Air Transport ini dilaporkan hilang kontak saat melintas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Basarnas Makassar langsung mengerahkan tim SAR dan membagi 3 regu untuk menyisir titik terakhir yang diduga berada di kawasan Leang-Leang. Operasi pencarian hingga kini masih berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kampung Leang-Leang, perbatasan Baloci dengan Bantimurung. Ini tepatnya di Kampung Leang-Leang yang berbatasan dengan Bonto-Bonto. Ini menurut informasi warga dan sudah ada dari Basarnas sedang melakukan pencarian. Karena terdengar oleh warga adanya ledakan sekitar pukul 1 siang tadi. Ada beberapa kali. Pemirsa, tawuran antar remaja terjadi di Kebonjeruk, Jakarta Barat Sabtu dini hari. Remaja dari Tanjung Duren ini berseteru dengan remaja Budi Swadaya menggunakan senjata tajam, petasan dan juga molotov. Temen lu jatuh lo, itu temen lu jatuh bang, temen lu jatuh. Saling serang antar remaja Jalan Budi Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat tak terelakkan. Dua kelompok remaja dari wilayah Tanjung Duren dan Budi Swadaya mengendarai sepeda motor. Senjata tajam dan petasan serta molotov mewarnai aksi tawuran ini. Diduga para remaja yang masih bersebelahan kampung ini melakukan aksi tawuran yang sebelumnya berjanjian di media sosial. Ada malam jam 2. Ada malam jam 2. Oh gitu. Bawa senjata pak? Bawa senjata, bawa teroris. Ada banyak bunker. Tawuran bubar setelah tim presisi Polres Metro Jakarta Barat dan unit Reskrim Polsek Kebonjeruk membubarkan aksi tawuran ini. Pemirsa, polisi tangkap 2 perampok mencuri barang berharga di rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 pelaku 2 kali keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Bisa lari. Video. Proses penangkapan pelaku perampokan rumah berinisial AR berusia 30 tahun berlangsung dramatis di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di area semak-semak sehingga tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan harus lebih ekstra mawas. Karena lokasi selain sulit dijangkau juga penerangan yang minim. Tim kepolisian berhasil menangkap pelaku dan langsung melakukan pengembangan. Pelaku yang selanjutnya berhasil diamankan polisi berinisial BO berusia 25 tahun yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama. Pelaku kedua dibekuk oleh tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan tanpa perlawanan di dalam rumahnya. Kedua pelaku kerap melakukan perampokan dengan melakukan pembobolan rumah milik warga di Kota Makassar. Sementara itu, salah seorang pelaku diketahui merupakan residivis yang telah 2 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan karena terlibat kasus serupa. Para pelaku menjebol jendela rumah untuk masuk dan melakukan aksi perampokan barang berharga milik korban. 8 aksi perampokan telah dilakukan kedua pelaku bersama-sama di Kota Makassar. Lelaki AR ini memang pernah menjalani hukuman di Polsek Talo terkait kasus curanmor dan kasus pencurian handphone. Kalau peranannya keduanya ini kan AR sebagai apa dan BO itu sebagai apa? Jadi menurut keterangan dari kedua terduga pelaku, mereka sama-sama masuk ke dalam rumah kosong melalui jendela.
Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talu, Kota Makassar bersama barang bukti untuk diproses hukum. Viral kawanan bajing loncat di Medan, Sumatera Utara menganiaya sopir truk. 1 dari 2 pelaku ditembak karena melawan dalam penangkapan. Sejumlah pemuda yang merupakan kawanan bajing loncat menganiaya seorang sopir truk bernama Riyad Wilson Huta Soid, usia 29 tahun, di kawasan SPBU Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya pemuda bernama Hotman Tua Siagian melakukan aksi pencurian di truk yang dikendarai sopir dan mengambil dongkrak dari truk tersebut. Melihat aksi pencurian di truknya, sopir melarang pelaku hingga terjadi cekcok dengan pencurinya. Tidak senang dengan pertengkaran tersebut, pelaku memanggil rekan-rekannya sambil membawa parang dan menganiaya sopir truk hingga mengalami luka tebasan di tangan kirinya. Mendapati laporan korban, tim Reskrim Polsek Medan Labuan memburu para pelaku dan berhasil menangkap Genta Saputra serta otak pelaku Hotma Tua Siagian dan dihadiahi timah panas di kaki pelaku karena melawan saat ditangkap. Penganiayaan ya terhadap si super, yaitu lengan kirinya mengalami luka sobek ya, luka sobek. GS alias G itu kita melakukan penangkapan ya. Saat ini sudah ditahan. Nah, dari hasil pengembangan itu kita menangkap pelaku lagi ya yang berinisial HTS ya alias T. Ini sudah ditangkap. Jadi dari hasil pengembangan yang kita lakukan, pemeriksaan yang telah dilakukan, itu ada pelaku lainnya 3 lagi ya yang sampai saat ini masih kita lakukan pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara tim kepolisian masih memburu 3 rekan pelaku lainnya yang kabur usai viral. Pemirsa, aksi pencurian besi rel kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur berhasil digagalkan. Pelaku hendak membawa kabur material rel tidak terpakai menggunakan mobil angkot. Ada-ada aja orang colong besi jual Jakarta, Warga di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur digegerkan dengan pencurian besi rel kereta api yang tidak terpakai dan tidak terpasang di jalur perlintasan kereta. Besi rel kereta api yang dicuri ini memiliki panjang sekitar 2 meter. Material ini rencananya akan dimasukkan ke dalam kendaraan angkutan umum sebelum akhirnya diamankan oleh polisi bersama petugas KAI. Warga menyebutkan ada sekitar 10 orang pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian. Namun para pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kehadiran polisi di lokasi kejadian. Saya lihat waktu ada kejadian itu, saya kan ada makan di sini. Saya tinggal ke sana ngeliat, nengok, oh rame gitu. Katanya, Bu tahu nggak itu? Ada yang maling besi kereta api itu? Ya, katanya besi. Pokoknya besi dari sana pas digotong kereta lewat. Jadi ketahuan. Gotong-gotong kayaknya 10 orang. Oh, 10 orang itu, Bu? Tapi pada kabur. Itu berarti besinya udah sempat masuk ke dalam angkot? Belum, baru mau. KAI memastikan rel yang akan dicuri bukanlah rel aktif, melainkan rel amus, alat material siaga yang sewaktu-waktu digunakan dalam keadaan darurat. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar jalur kereta demi menjaga keselamatan perjalanan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.